informasi yang mengalir kepada saya cukup banyak bahwa di The Clinic itu ternyata ada, kalau saya sebut beberapa, mungkin kebanyakan, tapi mungkin ada 1-2 korban lain yang juga pernah mengalami dampak dari operasi ya. Pada saat ini saya belum bisa memberikan informasinya karena masih harus saya verifikasi lagi kebenarnya, tapi suara-suara dada itu sudah ada sampai ke saya gitu kan gitu. Nah ini nanti menjadi PR juga untuk kalian ya kan gitu. Apakah benar korban di The Clinic ini hanya Nani seorang atau ada juga korban lain? Nanti silakan nanti diverifikasi ya. Saya belum punya data valid untuk menyampaikan itu, tetapi sudah ada beberapa informasi yang mengalir kepada saya. Nah, kemudian selain daripada pertanggungjawaban pidana, tentu kita berbicara ada pertanggungjawaban perdata. Kenapa? Karena korban Nani ini sudah membayar harga yang ditetapkan oleh pihak The Clinic sebesar 300 juta untuk melakukan operasi. Nah, kalau kita bicara pertanggungjawaban perdata, kan ini kan yang agak lucu kalau menurut kita. Kita bayar, kita nggak terima kwitansi pembayaran, hanya bukti pembayaran saja, transfer ya. Mungkin Rizka bisa tahu ya, diperlihatkan buktinya kan. Jadi kita korban tuh hanya bayar 300 juta, nggak sempat menerima kwitansi karena The Clinic ini berada di bawah satu PT, namanya PT Beauty Love Shopee Mahandaru Indonesia. Gitu. Kan harusnya kalau secara perdata ada kwitansinya. Saya bayar untuk membeli sesuatu atau menerima sesuatu jasa harus diberikan kwitansi. Ini nggak ada juga. Atau mungkin ada semacam kontrak pekerjaannya. Oh ya ini operasi liposuction, dokternya si A si B si C, waktunya 5 jam. Gitu. Ini nggak ada sama sekali. Jadi kita menduga-duga bahwa The Clinic ini hanya mendasarkan pengerjaan operasi liposuction itu karena pertimbangan uang semata. Bayangkan yang sudah konsul dari tanggal 6 menetapkan harga 200, tiba-tiba tanggal 21 datang, itu dalam hitungan jam udah tiba-tiba berubah jadi 300 juta. Dan setelah bayar 300 juta langsung naik ke ruang operasi. Prosedur umum kan biasanya kalau orang mau operasi itu kan ya mohon maaf mungkin dicek ulang darahnya, tensinya ya. Timbang badan mungkin turun 2 cm atau 5 cm atau lebih tinggi 10 cm, atau mungkin ditanya ada alergi apa gitu ya, atau mungkin dikasih obat tester dulu untuk menguji apakah ada alergi terhadap obat virus apa. Ini nggak ada kan, pokoknya udah bayar langsung operasi, go ahead. Nah ini yang kita sesalkan juga gitu kan. Jadi kalau kita berbicara pertanggungjawaban perdata tadi gitu, bagaimana kita mau menuntut PT Beauty Love Shopee Mahandaru Indonesia ini? Kita punya bukti transfer 300 juta doang. Transaksi perdata ini kan transaksi perdata sebetulnya, menerima jasa kan begitu. Tapi nggak ada dari The Clinic ini nggak ada gitu. Nah, jadi maaf kata bahwa sejak meninggalnya Nani pada sekitar jam sesuai surat keterangan itu jam 18.54, Dokter Danu ada di TKP rumah sakit Dr. Suyoto tersebut tanpa memberikan keterangan apa-apa kepada suami korban. Apa sih yang terjadi? Kok istrinya minta izin pamit dengan ceria ya kan, dari persetujuan bayar 200 juta menjadi 300 juta, sempat debat kenapa jadi 300 juta ya kan, oh ini dokternya jamin bisa. Nah ini hal yang menjadi PR bagi pihak kepolisian tentunya untuk mengungkap ya kan gitu. Kasus dugaan malpraktek ini kalau kita tidak laporkan secara pidana karena korban meninggal, kita tentu tidak ingin terjadi ada korban-korban lain ya kan. Mengingat resiko untuk dilakukan suatu operasi itu kan, apapun namanya kalau operasi itu kan ada resiko ya kan gitu. Resiko berat kecil atau ringan itu tentu harus diketahui oleh keluarga ya kan, apalagi suaminya yang membayar dia 300 juta tadi itu.
Jadi selama ini tidak ada suara apapun dari pihak The Clinic maupun Dr. Danu Mahandaru kepada keluarga. Mereka hanya berusaha untuk minta waktu ketemu, menjelaskan. Tetapi konteksnya kan mungkin waktunya kurang tepat ya. Orang lagi berkabung 7 hari sampai 7 hari tahlilan, orang mau datang, kan nggak tepat waktunya. Mau jelaskan apa, korbannya udah meninggal gitu kan gitu. Kemudian saya inisiatif untuk melayangkan somasi kepada Dr. Danu Mahandaru. Somasi saya layangkan tanggal 10 dan tanggal 13. Dijawab, ternyata Dr. Danu Mahandaru udah menunjuk kuasa hukum. Tapi yang dijawab itu normatif, justru istilahnya dia hanya menjelaskan, oh kita sudah berusaha A, B, C, ya kan. Oh kalau mau dapat keterangan ya hubungilah lawyer kami begini gitu. Nggak ada satu fakta apapun yang bisa kita dapat dari pihak Dr. Danu maupun The Clinic itu gitu. Nah makanya saya bilang kita ingin supaya kasus ini bisa terungkap apakah betul merupakan suatu pelanggaran malpraktek atau kategori berat, ringan atau sedang. Itu kita perlu kepastian hukum di situ karena ada korban meninggal, ya kan. Terus yang kedua, kita tentu akan berbicara pertanggungjawaban perdata. Tidak ada orang bayar biaya 300 juta untuk mati, itu nggak ada, ya kan gitu. Tetapi sejauh ini tidak ada inisiatif apapun dari The Clinic maupun Dr. Danu untuk bagaimana sih membahas 300 juta ini. Ya kalau mungkin dari kita orang timur mungkin misal ya, aduh gue balikin dulu dah atau gimana, nanti kita cari penyelesaian gitu ya, atau gue balikin ganti rugi dah atau gimana. Ini sama sekali nggak ada. Ya kan gitu. Jadi kan kita juga menjadi sesuatu yang mengganjal buat hati keluarga korban Nani, ya kan. Masa iya kita udah bayar 300 juta sesuai dengan permintaan The Clinic, sesuai permintaan Dr. Danu Mahandaru, tapi begitu korban meninggal nggak ada penjelasan apa-apa ini, ya kan gitu. Hanya menyatakan oh saya melakukan ini. Apa yang dilakukan itu kan ternyata kan hanya dengan keterangan dokter jaga rumah sakit UGD Dr. Suyoto kan patah. Dokter jaga Juventus menyatakan korban sudah meninggal sebelum tiba di rumah sakit. Titik. Penyebabnya apa itu nanti tugasnya Labkrim untuk membuat informasi kepada penyidik ya gitu. Karena itu kan konstruksi penyidik, kita juga tidak bisa mendapatkan hasil Labkrim itu secara terbuka ya gitu. Tetapi minimal kan kita mengetahui bahwa sejauh ini kita menilai juga belum ada itikat yang menurut kita ukurnya cukup baik dari pihak The Clinic maupun Dr. Danu Mahandaru. Dan kita harapkan yang terutama tadi adalah jangan sampai timbul korban-korban lain, ya kan gitu. Kalau kita operasi 1 titik, 2 titik, 3 titik, apalagi ini 5 titik, tentu ada resiko. Resiko medis itu harus dijelaskan tidak hanya kepada pasien, tetapi juga harus kepada keluarga korban, keluarga pasien dalam hal ini. Kenapa? Jangan sampai seperti yang sekarang ini terjadi kan gitu. Orang datang dengan ceria, dengan happy ya kan, dia bayar sebagian besar, tiba-tiba pulang udah jadi mayat. Kita mau menyalahkan siapa? Kita mau bilang takdirnya korban Nani? Ya mungkin juga ya. Karena kan sebetulnya saya bilang tadi, korban sebetulnya udah menetapkan, oke nanti saya tanggal 6 atau tanggal 7 saja gitu. Tapi kan dari The Clinic menyatakan 21 atau 23 Kak. Dengan asumsi bahwa pada tanggal yang Nani sebutkan, tanggal 6, tanggal 7 November tadi, dokternya mungkin tidak ada di tempat, atau dokternya sedang menerima pasienan, kan itu kita nggak tahu. Tapi pengajuan jadwal itu awalnya muncul dari The Clinic gitu, tanggal 21. Dan itu diberikan jaminan, ini kan ada rekod kita nih. Nah ini beberapa kali diberikan jaminan, ya kan gitu. Tanggal 11 Oktober misalnya, Saudari Mila dari The Clinic memberikan konfirmasi
sudah dikonfirmasi dengan dokter jika kakak menyusui tidak apa-apa dan aman untuk melakukan tindakan. Padahal operasi liposuction dalam kurun waktu 2 bulan itu bertentangan dengan pendapat dokter kandungan yang menyatakan harus minimal 6 bulan gitu. Apakah dokter ini beda aturan? Ini kan harus kita telusuri juga nanti ya. Kita sedang meminta keterangan ataupun respon dari pihak IDI, Ikatan Dokter Indonesia ya. Wajarnya pasien untuk menjalani operasi apapun itu ya, mau operasi gigi, mau operasi usus buntu, mau operasi yang lain, mau operasi hernia, itu kurun waktu idealnya berapa lama dari operasi besar? Karena operasi besar ini kan operasi besar kan, operasi mempertaruhkan nyawa kan gitu. Dimana itu selama 9 bulan itu kan dijaga betul oleh dokter kandungan yang menghandle sampai pada masa kelahiran si anak, bayi kan begitu. Nah ini belum ada informasi jelas bagaimana seorang dokter itu terikat pada kode etik kedokterannya. Kalau ternyata melakukan operasi dalam kurun waktu 2 bulan itu terlarang, kenapa Dokter Danu Mahandaru menyanggupi untuk mengoperasi pasien dalam tempo pasca melahirkan 2 bulan? Kan pertanyaan seperti itu, ya kan? Apakah dia tidak punya pertimbangan lain? Apakah dokter anestesi ataupun dokter lain yang terlibat di klinik tidak memberikan pertimbangan? Itu juga kan kita menjadi pertanyaan kita. Gitu. Jadi ini garis bawahnya tidak hanya merupakan kasus dugaan malpraktek yang perlu dipastikan siapa pelaku yang harus bertanggung jawab secara pidana, tetapi juga ada terkait dengan akibat daripada perbuatan Dr. Danu Mahandaru dan kawan-kawan, bahwa terhadap anak yang ditinggalkan itu merupakan akibat, meskipun akibatnya katakanlah secara tidak langsung, tetapi kan ini ada undang-undang mengenai perlindungan anak, ya kan gitu. Sebab akibatnya nanti akan bermuaranya ke tindakan operasi tersebut. Yang ketiga, kita bicara pertanggungjawaban perdata, ya kan gitu. Sampai hari ini, detik ini kita belum lihat bagaimana itikat baik dari Dokter Danu dan klinik kepada pihak keluarga korban dalam ini, di mana saya menjadi kuasa untuk membahas poin-poin apa yang bisa kita carikan sebagai jalan keluar. Nah, sementara mungkin itu penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Jadi sejauh ini kan kasus ini sudah dilaporkan Ya. polisian. Apa kembangan dari pihak polisian sendiri terakhir bagaimana? Jadi pihak Polres Jakarta Selatan itu pada tanggal 10 November itu sudah menerbitkan SP2HP kepada saya sebagai kuasa daripada keluarga korban. SP2HP itu memberikan informasi bahwa telah dilakukan proses penyelidikan ya berdasarkan laporan polisi nomor LP-B-3201-10 Romawi /2023 SKPT Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya tanggal 22 Oktober 2023 ya, atas nama saya sebagai pelapor ya. Di sini disampaikan bahwa sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 8 saksi yang sudah dimintai keterangan BAP, termasuk Dr. Danu Mahandaru sebagai terlapor, ya kan gitu. Sedangkan saksi ke-9 yaitu Dr. Mahardika pada saat waktu pemeriksaan mengalami musibah jatuh dari tangga sehingga ditunda ataupun dirubah jadwalnya. Kemudian pihak Polres Jakarta Selatan menyatakan masih akan memeriksa beberapa saksi lain, yaitu saksi dari tim medis yang menangani operasi liposuction di klinik tadi, kemudian saksi dari Laboratorium Prodia yang menerbitkan hasil pemeriksaan darah pada tanggal 19 Oktober 2023, kemudian saksi dari Sudin Yankes Provinsi DKI ya. Itu sementara yang
informasikan dalam SP2HP tersebut. Nah, di sini sudah dipastikan bahwa person in charge penyidik yang terkait adalah Ibtu Coma Syakuntala dan Aibda Tabah. Jadi ada 2 orang ya. Kemudian yang ketiganya ada Bribtu Dika Prasetya dari Unit 4 Krimsus Reskrim Jakarta Selatan. Jadi belum ada ditetapkan sebagai tersangka. Belum, karena ini masih tahap penyelidikan kan. Jadi kan ini masih menunggu hasil labkrim, ya kan, juga keterangan dari tim medis maupun dari ID kan, saksi dari Ikatan Dokter Indonesia ya. Rencananya itu kapan Pak? Labkrim, ID dan itu kapan akan keluar? Kebetulan kemarin saya berkesempatan ketemu dengan Karumkit Brigjen Pol Dr. Haryanto di Rumah Sakit Polri Sukanto. Beliau sangat friendly sekali. Beliau menyatakan bahwa karena korban Nani ini dibawa ke labkrim dalam hitungan jam, ya, itu hasil labkrimnya tidak akan menunggu terlalu lama, ya. Beda dengan apabila jenazah yang dibawa ke labkrim itu sampelnya mungkin udah berhari-hari atau mengalami pembusukan dan lain-lain. Tapi ini kebetulan masih segar, jadi hasil labkrimnya mudah-mudahan minggu depan udah bisa keluar gitu ya. Tapi kita harapkan kan proses pemeriksaan ini kan terus berjalan. Jadi dari keluarga korban Nani sendiri pada hari Jumat mungkin juga nanti kita akan memberikan keterangan BAP. Jadi kalau hari Jumat nanti ada teman-teman juga mau datang ke Polres Jakarta Selatan, mau dapat keterangan dari kakak kandung korban juga silakan, nanti ya bisa kita berikan kesempatan waktunya. Apa sih yang terjadi gitu? Apa yang ada sekarang di keluarga korban Nani gitu ya dengan kejadian peristiwa ini ya? Yang pasti sekarang bingung untuk bagaimana menghandle 2 anak balita ini kan. Satu sedang menyusui, satu masih baru sekolah. Ibunya nggak ada, meninggal. Anaknya nggak ngerti nih kalau dijelasin meninggal. Apa nggak ngerti? Nggak ada, belum ada ibu pengganti. Keluarga masih galau. Kalaupun ada tamu-tamu yang datang, misalnya datang Dokter Danu ke rumah korban, istrinya Dokter Mahardika juga datang ke rumah korban, mungkin konteks waktunya masih kurang tepat ya. Karena saya bilang tadi keluarga korban masih berduka sampai saat ini, masih belum terima deh apa sih yang terjadi kok tiba-tiba bisa setragis itu jalan hidup korban Nani ini kan gitu. Karena kalau kita lihat backgroundnya Nani ya sebagai seorang mantan artis film, ya dikenal tidak dikenal tentu sudah memasuki dunia entertainment, ya pasti ada sisi plus minusnya ya gitu. Jadi bahkan seorang produser film terkenal, saya ketemu dengan Param Punjabi pada hari Senin minggu lalu, itu beliau sangat menyesalkan. Kenapa katanya artis film bisa mengalami hal setragis itu, ya gitu ya. Berarti dari kepolisian sendiri masih menunggu hasil dari labkrim. Ya, masih menunggu hasil labkrim, juga memeriksa beberapa saksi lain ya. Karena saksinya kan tidak cukup 10 orang langsung bisa digelar untuk peningkatan penyidikan, saya rasa nggak cukup karena ini cukup banyak. Tapi ini yang saya ingin perlihatkan tadi ya kan gitu, bahwa kita hanya mendapatkan dokumen ini dari The Clinic ataupun dari PT Beauty Losopi Mahandaru ini hanya slip transfer saja gitu. Baik Pak Anton.